Yang kami hormati seluruh jemaah Masjid An-Nahdlatul ini, puji syukur kita persembahkan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia serta karunia-Nya pada hari ini Ahad tanggal 22 Desember 2024. Kita telah melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nahdlatul ini. Salawat dan salam saya lupa masyarakat karibah junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana biasa, ba'da salat subuh pada hari Ahad kita melaksanakan kajian ilmu yang pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Irawan Pesantren Pendidikan Islam. Sebelum kita sama-sama kita buka acara ini untuk mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktunya kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nahdlatul Rahimin yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, di rumah Allah yang penuh berkah ini, di majelis yang mulia ini, kembali kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam keadaan sehat. Wabil khusus sampai detik ini kita semua masih dalam keadaan beriman kepada Allah, dan mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, kesehatan, panjang umur, nah insya Allah dengan semua nikmat-nikmat ini akan menghantarkan diri kita untuk terus menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, para tabi'in dan tabi'innya, dan kita semua umatnya insya Allah istiqomah menjalankan sunnah dan syariat hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan nanti pada saatnya nanti di yaumil mahsyar kita semua, keluarga kita, orang tua kita dan guru-guru kita serta semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, insyaallah pada saatnya nanti kita berharap akan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang kami hormati, tentu yang kami muliakan para orang-orang tua kami, guru-guru kami, Bapak Haji dan Ibu Hajah, para ustaz wal ustazah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tentu kita semua menyadari dan berharap bahwasanya, dan kita meyakini setiap makhluk Allah yang hidup sampai detik ini satu saat nanti
pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal perbuatannya untuk dipertanggungjawabkan. Semasa hidup di dunia, siapapun dia, apapun status sosialnya, pasti mendambakan kehidupan yang tenang, ya Pak ya. Pengen hidupnya tenang, pengen hatinya merasa damai, pengen hatinya merasa lapang, hatinya udah sempit, pengen memiliki akhlakul karimah, ingin memiliki akhlak yang baik-baik untuk dirinya ataupun zuriatnya ataupun keturunannya. Nah, itu adalah semua sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua manusia. Nah, pada pagi hari ini, dalam rangka untuk berikhtiar kita, dalam rangka ikhtiar kita untuk bagaimana menciptakan hati yang tenang, bagaimana membina akhlak yang baik, alangkah baiknya pada kesempatan yang baik ini, wahai manusia, sungguh aku wasiatkan kepadamu 7 perkara. Jika kalian ingin mendapatkan ketenangan hati dan membina akhlakul karimah. Jadi Pak, kalau hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang, maka insya Allah nasihat Ali karamallahu wajhah ini insya Allah bisa kita terapkan, mudah-mudahan. Apa yang pertama kata Ali? Jika ingin hatimu merasa tentram, jika ingin hatimu merasa tenang, yang pertama apa? Jangan terus-terusan meratapi masa lalu. Kita ini Pak, semuanya punya masa lalu. Benar Pak ya? Masa lalu kita ini ada yang baik, ada pula yang buruk. Nah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Pak, sadar atau tidak, banyak kezaliman-kezaliman yang telah kita lakukan. Salat melalaikan waktu itu adalah kezaliman. Kita mampu untuk bersedekah, ada kesempatan untuk bersedekah, tapi tidak sedekah, itu namanya kezaliman. Bisa menolong, mampu memberi, cuma tidak mau menolong, itu adalah kezaliman. Sadar atau tidak, itu adalah sebuah kezaliman. Apalagi yang secara terang-terangan kita langgar perintah Allah, tidak kita laksanakan perintah Allah, itu adalah sebuah kezaliman. Nah, kita mengaku Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, dalam doa kita itu Pak, wa tarhamna, atau merahmati kami, lanakuna minal khasirin, sungguh kami ini adalah orang-orang yang merugi. Nah, jadi iblis itu dia tidak pernah menghakimi dirinya, dia adalah ahli dia telah berdosa. Yang kemudian iblis itu tidak punya niat untuk bertaubat. Beda dengan Adam. Setelah Adam menyadari kesalahannya, memahami pembangkangannya, terlihat dalam diri Adam. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatan fataba alaihi. Kemudian Allah mengajarkan kalimat taubat kepada Adam. Kemudian Allah menerima taubat daripada Adam. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah adalah Maha Penerima taubat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, syaratnya taubat dan nasuha, insya Allah Allah terima taubat itu. Maka Allahumma rizukna taubatan nasuha qablal maut, itu Pak, neman-neman dibaca doa itu. Allahumma rizukna, ya Allah berikan kepada kami taubatan nasuha, taubat nasuha qablal maut, sebelum kami mati. Warzukna, kemudian Allah makhtim lana bil Islam, minta kepada Allah agar ditutup usia dalam keadaan Islam. Wakhtim lana bil iman, tutup usia dalam keadaan beriman. Wakhtim lana bi husnil khatimah, minta tutup umur kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang terakhir,
iblis itu merasa putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu an rahmatillah. Jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meratapi masa lalunya, terus-menerus dia meratap, menyesali, kemudian merenung. Nah, ini yang kemudian membuat hati itu menjadi sempit dan dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Lalu yang kedua, kalau hati kita ini mau menjadi lapang, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Artinya apa? Hidup ini Pak mengalir saja, akan tetapi butuh perencanaan. Apa yang ingin kita raih di masa depan, mulailah sejak hari ini kita rencanakan. Jangan terlalu dipikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi atau memikirkan sesuatu yang tidak mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya angan-angan semu dan angan-angan kosong. Nah, orang yang sering berangan-angan, orang yang sering memikirkan sesuatu yang pasti tidak bakal tercapai, nah ini kadang-kadang membuat hati itu menjadi gundah. Hatinya terus timbulkan penasaran, berpikir bagaimana caranya. Nah, terlalu banyak berpikir tentang sesuatu yang belum bisa kita raih. Nah, inilah yang kadang-kadang kita menjadi sempit. Ada orang mengatakan hiduplah seperti air, mengalir saja, maka akan tenang hidupnya. Akan tetapi setiap hidup perlu perencanaan. Karena sejatinya kita ini punya sesuatu yang ingin kita raih. Kita pengen anak kita sukses. Nah, mulai kita rencanakan. Kita pengen melaksanakan ibadah, perlu kita rencanakan. Kita ingin masuk surga, kita perlu rencana juga. Rencana itu kita buat planningnya, kemudian kita laksanakan dalam bentuk ikhtiar kita beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, nah ini penting. Kalau hati kita mau tenang, terbina akhlakul karimah, jangan suka menghina orang lain. Nah ini Pak, mungkin kita lah tahu galau yang lagi viral Pak ya. Seorang ulama, ya yang dikatakan ulama begitu, dengan jamaah yang begitu banyak, ya kita bukan ngumpat, bukan. Ini untuk pelajaran kita. Bukan cuma ustadz baik, bukan cuma kiai baik. Siapapun kita tidak punya hak merendahkan orang lain. Pejabatkah dia, tentarakah dia, polisikah dia, orang kayakah dia, orang miskinkah dia. Kita tidak punya hak untuk merendahkan orang lain. Karena sejatinya baik buruk manusia itu tergantung amal dan perbuatannya. Buruk di mata manusia belum tentu buruk di mata Allah. Mulia di mata manusia belum tentu mulia di mata Allah. Artinya kemuliaan itu tergantung pada amalnya. Maka jangan sekali-kali yang kita diberi kelebihan oleh Allah kemudian memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. La tahtakir man dunaka, kata makalah, wa likulli syai'in maziyah. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena segala sesuatu itu Allah ciptakan punya kelebihan sendiri-sendiri. Orang kaya jangan rendahkan orang miskin, karena orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin jangan menghina orang kaya, karena orang miskin butuh orang kaya. Alim jangan pernah merendahkan orang yang belum tahu ilmu, karena jadi dia butuh orang. Kalau dia kata orang bodoh, Pak, kemana dia nama ilmunya? Begitu percaya kita ini yang kurang paham, cuman dari mana kita belajar kalau tidak ada ulama? Nah makanya kemudian benar kata Bung Haji Roma Irama, perbedaan itu adalah bentuk daripada keadilan Allah. Kalau semuanya sama, kita bingung Pak. Orang kaya mau kemana dia zakat? Kalau seandainya semuanya orang kaya. Nah jadi jika kita memiliki sebuah kelebihan atau hal-hal yang kita anggap lebih daripada orang lain, maka jangan sampai kelebihan itu membuat diri kita menjadi lebih tinggi dari orang lain. Kalau seandainya kemuliaan itu adalah miliknya orang-orang kaya, maka justru hanya Nabi Sulaiman yang berhak dapat surga. Orang-orang kaya dapat surga.
Kalau seandainya surga itu hanya untuk orang-orang pintar, orang-orang cerdas, maka orang seperti kita ini Pak jauh dari surga. Nah, makanya surga itu Allah siapkan kepada siapa saja bagi mereka yang berusaha untuk meraihnya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Lalu yang keempat, jangan selalu mengharapkan imbalan dari sesuatu yang kita kerjakan. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Setiap kebaikan yang kita lakukan jangan selalu diukur dengan materi, jangan selalu diukur dengan apa yang akan kita dapatkan. Kadangkala hati itu bisa menjadi tentram jika seandainya hati kita memberi itu tanpa mengharap. Sama kayak kita sedekah Pak. Mungkin kita lah pernah merasakan betapa ya Allah, guna sedekah niat ya Allah. Nah, ada ketika kita bersedekah 50.000 dengan hati ikhlas, itu balik ke rumah sebanyak itu tenang rasa hati itu Pak. Mungkin pernah ngalami Pak ya. Walaupun 2.000 tapi ikhlas niat, balik ke rumah tenang hati kita itu. Nah, jadi artinya setelah kita memberi atau setelah kita berbuat nolong orang, menasihati orang, jangan pernah selalu ya, pernah selalu untuk mengharapkan imbalan dari sesuatu yang kita lakukan. Beda kalau pegawai Pak. Kalau kerja beda konsepnya. Kalau kerja beda konsepnya. Kita bekerja memang itu perintah Allah. Bekerja untuk menafkahkan keluarga dan bekerja tentu ada imbalan yang akan kita raih. Lalu yang kelima, kalau hati ini ingin tenang, kalau pribadi kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, jangan pernah tamak. Jangan memiliki sifat tamak. Sifat tamak itu Pak, dia tidak pernah cukup. Dia tidak pernah merasa cukup apa yang dia miliki. Makanya sikap zuhud itu, sifat wara itu penting. Wara itu artinya dia merasa cukup. Kalau apalagi dia kalau sudah wara, qanaah pula. Dia menerima segala sesuatu itu dengan ikhlas. Itu namanya qanaah. Yang kita makan hari ini, yang kita pakai hari ini, yang kita nikmati hari ini, nah itulah rezeki kita. Nak lebih boleh, nak banyak boleh. Cuman banyak atau sedikit yang kita raih, maka syukuri. Yang jangan pernah mengambil hak yang memang bukan hak kita. Nah, kalau hati kita menyimpan sifat tamak tadi, maka kita akan berpikir bagaimana untuk mencari cara yang lebih, mencari cara bagaimana untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Nah, kalau sudah menghadapi segala cara, maka alamat Pak, alamat hati kita akan dipenuhi oleh sifat-sifat buruk, menipu ada di situ, khianat ada di situ, apalagi macam-macam lah pokoknya. Lalu yang keenam, jika hati kita ingin menjadi tenang, menjadi khusyuk, jangan marah, jangan sekali-kali kita ini Pak suka marah, suka merendahkan orang yang terlihat tenang. Banyak orang mengatakan ya, diam-diam menghanyutkan gitu. Kemudian air tenang tanda tak dalam. Oh jangan salah. Kadang-kala orang diam itu hanya karena dia ingin menghindari sebuah permasalahan. Dia tahu dia dihina, dia tahu dia direndahkan. Bukan dia tidak berani melawan, hanya saja diamnya dia adalah sebuah pilihan agar dia timbul permasalahan yang lebih besar. Maka kalau kita dengan orang diam, kalem, nah orang seperti inilah Pak yang kadang-kala itu bahaya luar biasa. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan dan meremehkan orang yang pendiam.
dikata senyum, diejek-ejek tetap tenang, kemudian dikata-kata tetap diam. Nah, jangan sampai kemudian memuncak amarahnya. Maka banyak kasus yang kita lihat, orang banyak tak nyangka, oh dia pendiam nian, wongnya pendiam, tak banyak tingkah, tapi kemudian karena meluapnya emosi yang sudah terpendam itu, dia mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Maka kalau hari ini kita berkawan dengan orang yang tenang, berkawan dengan orang yang kalem, berkawan dengan orang yang pendiam, yuk kita berkawan dengan baik, bermuamalah dengan cara yang baik, maka insya Allah kita akan selamat. Yang terakhir Pak, kalau hati kita mau tenang, kalau hati kita mau tentram, apa yang terakhir? Yang ketujuh, jangan suka memuji kepada orang yang tidak tahu diri. Ini penting. Ya. Apa? Timbulnya apa? Kita mengharapkan sesuatu dari pujian yang kita berikan kepada dia. Makanan orang bodoh adalah pujian, makanan orang alim adalah tantangan. Nah, jadi kalau memang orang yang jahil itu, memang dia akan merasa paling jadi manusia yang paling baik manakala dia dipuji. Abu Jahal itu Pak, Abu Lahab itu, ketika dia berkumpul dengan budak-budaknya, dia berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Nah, mereka yang hadir situ itu terus memuji-muji Abu Jahal, memuji-muji Abu Lahab. Engkau adalah pemuka Quraisy yang hebat, engkau tidak terkalahkan. Kemudian engkau begini begitu. Nah, ketika dipuji tadi, apa reaksi Abu Jahal? Wah, dia merasa lebih tinggi hati. Benar, aku ini memang hebat. Benar, aku ini memang kaya. Nah, jadi artinya jangan suka memuji, jangan pernah memuji kepada orang yang tidak tahu terima kasih. Nah, inilah yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Memuji orang boleh dengan kesolehannya, memuji orang boleh dengan kebaikannya, tetapi jangan sekali-kali kita memuji orang karena dosa-dosanya. Wah, hebatnya engkau judi malam tadi pajak menang 20 juta. Wah, pakam nian kau nyelot pajak menang segala macam. Artinya apa? Itu pujian yang justru membuat manusia itu menjadi lalai. Ya. Ini kan masih terjadi Pak. Wah, hebat nian kau malam ini macam. Nah, jangan pernah sekali-kali kita memberi pujian kepada orang-orang yang bermaksiat. Karena biasanya kita berharap dari pujian yang kita berikan tadi itu suatu imbalan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kebayang kalau hati mau tenang, yang pertama jangan terus meratap masa lalu. Tapi masa lalu itu diperbaiki, kalau masa lalu itu buruk diperbaiki untuk di masa-masa yang akan datang. Kalau masa lalu itu adalah masa yang baik, maka ditingkatkan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, jangan terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Cak mati Pak. Mati itu jangan terlalu dipikirkan. Mati itu dipersiapkan. Sampai orang sibuk mikirkan mati, cak mana gaya aku mati, cak mana anakku, cak mana kebunku, cak mana rumahku, maka sampai dia lupa akan mempersiapkan dirinya untuk mati. Mati itu dipersiapkan, bukan untuk dipikirkan. Dalam artian mikir yang aca mati gitu. Nah, tapi lupa persiapan. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain, walaupun orang itu kita anggap lebih rendah dari kita. Karena sejatinya pasti dia punya kelebihan yang mana kelebihan itu tidak kita miliki. Mungkin kita kaya, tapi dia sabar. Dia sabar dengan kemiskinannya. Dia lebih kuat menghadapi kenyataan hidup. Karena kita belum tentu, Pak, kita ini belum tentu sanggup hidup seperti dia. Kita belum tentu sanggup jalan semua seperti dia. Maka kalau kita punya kelebihan, la tahtakir man dunaka. Jangan pernah sekali-kali kita merendahkan orang yang di bawah kita. Yang keempat, tidak selalu mengharapkan. Jangan semua tolongan kita itu
selalu dibayar dengan materi, jangan. Ya, ada kalanya ketika memberi dan menolong sudah biarkanlah, biarkan Allah yang membalas. Yang kelima, tidak memiliki sifat tamak. Yang keenam, jangan marah kepada orang yang pendiam. Dan yang terakhir adalah tidak memuji orang yang tidak tahu diri. Bapak Ibu hadirin jamaah sallallahu rahimakumullah, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, babul ilmi. Pesan Ali ini bisa kita terapkan. Pesan Ali ini bisa kita jalankan. Karena sejatinya kita semua mendambakan hidup yang aman, hati yang tentram, dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan pesan singkat ini menambah khazanah bahwasanya kita terhadap keilmuan kita, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sallallahu rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri taklim kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, yang hari ini ada masalah kesehatan atau dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala